Mari kita bersama-sama berdoa. Betul Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan. Tahirkan hati kami, jaga hati kami Tuhan. Arahkan hati kami, kalibrasi hati kami semakin hari sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Semakin hari Injil itu yang memenuhi hati kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara, Engkau tolong kami, beri pengertian kepada kami. Tolong Tuhan, kebenaran-Mu itu betul tertanam di dalam hati kami. Bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan buat kami. Mohon kemurahan-Mu, mohon anugerah-Mu di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ini pertama kali saya tadi ya, ini yang kedua ya kalau sama yang tadi pagi ya. Nama saya Pendeta Budiono Lee, saya sebagai gembala di GKY Kebayoran Baru dan hari ini merupakan pertukaran mimbar dan saya ingin menyampaikan salam dari jemaat GKY Kebayoran Baru untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian jemaat GKY Pluit. Ya. Pada sore hari ini kita membahas sebuah topik yang sangat penting ya, keluarga Kristen yang menjadi panutan, yang menjadi sebuah role model. Maka ini menjadi sebuah hal atau sebuah topik yang sangat penting sekali untuk kita gumuli bersama. Saya mengajak kita melihat dari Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Efesus pasal 5, ayat 22 sampai ayat 33, saya bacakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dikatakan begini, hai istri, tunduklah ya, jangan diganti u-nya ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik kita berbicara tentang keluarga Kristen yang menjadi panutan. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah karena kita hidup di dalam dunia yang sudah sangat rusak sekali. Sehingga dunia yang sangat rusak ini kalau kita melihat di dalam keluarga-keluarga yang sangat rusak, maka disitulah menjadi sebuah panggilan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk menyatakan tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai sebuah keluarga atau hidup di dalam pernikahan. Maka kita melihat di dalam zaman ini semakin tahun tingkat perceraian semakin tinggi. Kita melihat kehidupan pernikahan itu sangat sulit sekali dijalani. Ya, saya masih ingat ketika saya masih di Seminari Alkitab Asia Tenggara, seorang pendeta dari Amerika, dia PhD di dalam konseling, dia berkata begini,
hamba-hamba Tuhan 80% itu berasal dari keluarga yang dysfunction, yang tidak berfungsi. Wah, saya kaget sekali. Bayangkan hamba-hamba Tuhan terus kemudian melayani di dalam gereja, dia membawa pola-pola keluarga yang dysfunction. Betapa sulitnya, luar biasa sekali menjalani pernikahan itu. Tetapi kan itu juga gambaran realita kehidupan pernikahan-pernikahan atau keluarga-keluarga di dalam dunia ini. Ya, adalah 80% keluarga-keluarga kemudian apa? Dysfunction. Kehidupan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik. Kita melihat kehidupan yang semakin rusak. Kita menemukan misalnya tren yang baru-baru ini lagi tren apa itu ya. Saya mendapatkan sebuah tren yang mengejutkan, yaitu apa? Fantasi sedara. Dengar nggak? Yang di Facebook itu kemudian dibuat cerita tentang hubungan antara saudara kandung, antara anak dengan mamanya, dibuat, dan bahkan kalau kita bayar 50.000 itu nanti dikasih foto-fotonya lagi, begitu kan ya. Sangat mengerikan ya, sedemikian rusaknya kehidupan masa kini. Kita menghadapi sebuah realita, kemudian di dalam kehidupan ini kita mendapatkan, kita sulit membedakan he, she, atau them. Tahu ya maksud saya ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Maka nanti kalau kamu cari pasangan, ini tanya baik-baik ya. Nanti ada orang-orang yang kemudian gak mau disebut, saya bukan she, saya bukan he, saya them. Apa them itu gak ada gender. Dan kemudian kalau kita lihat, itu begitu banyak variasinya, sekarang sudah puluhan. Sampai kemudian kita bingung, ini di mana identitas kita? Gendernya di mana? Jangan-jangan nanti kamu dapat pacar begitu cantik, tapi gak taunya sesama. Begitu ya. Ini realita yang kemudian terjadi. Kita melihat kemudian free sex begitu luar biasa. Dan waktu saya di Bandung begitu kan, universitas-universitas itu sampah yang paling banyak apa? Kondom. Ini saya terbuka ya. Gila nggak? Bahkan universitas Kristen pun. Wah, banyak kisah-kisah yang mengerikan. Kadang-kadang kita berpikir, yang rusak itu cowok-cowok, ternyata enggak, cewek-cewek juga. Sekarang ini lagi tren kemudian cewek-cewek itu nulis cerita-cerita yang porno. Saya pernah mensurvei waktu zaman persewaan DVD kemudian saya tanya sama yang penyewa, lebih banyak mana, cewek atau cowok yang pinjem film porno? Jawabannya, cewek. Gak duga kan? Terus banyak mana, anak muda atau om-om? Om-om lebih banyak. Realita ini bagaimana sih kehidupan seperti ini, berantakan semua, dan kita melihat sangat mengerikan sekali. Bahkan saya masih ingat tahun 2000 awal loh ya. Saya masih muda itu, umur 20-an lebih. Seorang guru yang mengajar di SMP negeri di Surabaya bikin survei di sekolah-sekolah negeri itu ya. Dan didapati 80% anak SMP sudah melakukan hubungan. Kaget, kota Surabaya gempar. Tapi bukan dibenahin anak-anak ini, bukan dibina. Gurunya yang dipecat, yang bikin survei, karena bikin malu pemerintah. Bayangin ya, kehidupan ini kemudian begitu rusaknya. Kenapa sih kok begitu hancur? Ya karena kemudian kita melihat ada kekosongan kasih. Kasih itu diganti dengan seks. Ya. Kasih itu kemudian hilangnya identitas diri yang benar. Realitas diri saya ini apa identitasnya? Laki atau perempuan atau apa? Dan itu kemudian kebingungan yang terjadi. Rusaknya nilai-nilai dalam keluarga. Kemudian kita melihat orang-orang sekarang lebih baik kumpul kebo daripada menikah. Mulai tren. Kenapa? Melihat pernikahan, udah banyak orang menikah kok seperti ini ya. Kok kemudian habis nikah cerai ya. Bulan pertama bulan madu, bulan kedua bulan apa? Bulan beradu ya. Bulan ketiga bulan mengadu ya. Bulan keempat bulan bawa ke pengadilan minta cerai. Ya, ini realita, kemudian rusak semua nilai-nilainya, kemudian kita mendapati inilah hancurnya. Maka disinilah kemudian kita melihat
kita ini keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi role model. Ya. Karena apa? Karena dunia ini tidak punya role model. Gimana sih membangun keluarga? Tentunya bukan membangun keluarga yang sempurna. Bukan, kita tidak mungkin membangun keluarga yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi bagaimana kita membangun keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana kita membangun keluarga, bukan keluarga sempurna, tapi keluarga yang sehat. Wah, ini menjadi sebuah panggilan yang sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. Juga panggilan kita kemudian melihat banyak anak-anak muda yang takut memasuki pernikahan. Mereka melihat, dan rata-rata kalau ditanya orang muda, kalau ditanya tentang pernikahan, kemudian jawabannya apa? Negatif atau positif? Negatif tentang pernikahan. Karena yang selalu mereka lihat adalah apa? Pernikahan itu adalah sesuatu, kemudian mereka pasti berantem, pasti tidak baik lah, bercerai, berselingkuh, macam-macam begitu, negatif pandangan tentang. Maka kemudian ini menjadi sebuah panggilan kita gereja, orang-orang Kristen untuk bagaimana mempresentasikan sebuah pernikahan yang baik, bukan sempurna. Nah, kemudian disitulah kemudian saya ingin berbicara tentang dua role model yang kita kerjakan. Tentunya bisa lebih banyak dari ini, tetapi dua ini saya harap waktu saya cukup gitu ya. Pertama adalah bagaimana keluarga menjadi sebuah role model bagi Injil. Wah, ini kenapa kok penting sekali bagi Injil? Coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32. Dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, ini kunci penting. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Maka Bapak Ibu, bicara rahasia ini besar, itu bukan bicara begini, oh nanti kita harus cari orang-orang yang pintar, yang kemudian dapat ini penglihatan itu, dan kemudian hanya dia yang bisa tahu. Bukan. Bicara rahasia ini besar, ini adalah bicara tentang penyataan, tentang pewahyuan yang dikerjakan Roh Kudus, yaitu melalui Alkitab kita. Bagaimana kemudian Alkitab itu berbicara apa sih? Alkitab itu berbicara tentang kasih Kristus terhadap jemaatnya. Kristus sebagai center dan pusat dari pemberitaan Alkitab. Maka disitulah kemudian bicara tentang Injil, yaitu Yesus yang mati dan bangkit untuk umatnya. Maka disitulah kemudian hubungan Kristus, ya, Injil itu hubungan Kristus yang mati dan bangkit untuk umatnya, itu kemudian dipadankan dengan hubungan suami dan istri. Unik ya, artinya apa? Itu berbicara bahwa keluarga harus menghadirkan Injil dan bagaimana Injil itu menopang dan menjadi fondasi daripada keluarga dan pernikahan kita. Dan kenapa ini sangat penting? Karena kalau Injil tidak kemudian menjadi pusat di dalam keluarga kita, makanya menjadi pusat apa? Berhala. Ya. Berhala. Maka ini Bapak Ibu, kalau kita melihat, saya ingin bicara berhala itu bukan sekedar kita menyembah patung-patung, bukan. Tetapi berhala itu ada sesuatu yang kita kejar sampai itu melebihi daripada Allah. Dan bicara berhala, Tim Keller itu berbicara ada 4 berhala utama. Dan 4 berhala utama ini kalau kita beri makan, itu akan menghancurkan pernikahan atau keluarga. Berhala, kemudian kita melihat berhala yang pertama adalah berhala kekuasaan atau kesuksesan. Maka ini menjadi hal yang kalau itu kemudian menjadi pengejaran tentang kesuksesan, tentang kekuasaan, maka itu pasti keluarga akan hancur, tidak karu-karuan. Maka kita bicara berhala kekuasaan itu adalah, atau sukses itu adalah kita ingin nampak baik, nampak hebat di hadapan orang lain. Kalau kita melihat bagaimana saya ingin berkuasa, maka persoalan suami istri itu adalah pertengkaran yang terjadi di antara suami istri ini. Yang pacaran-pacaran tolong juga, walaupun ini tentang pernikahan, tapi persiapkan diri gitu ya. Apa sih persoalan pernikahan? Kenapa kok saya banyak berantem? Karena pertanyaannya gini, siapa yang berkuasa di dalam pernikahan ini? Wah, itu kemudian kalau kita lihat setelah manusia jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, Tuhan ngomong apa? Susah payahmu kepada wanita ya, perempuan. Susah payahmu waktu kamu melahirkan. Tetapi kamu akan berahi kok ya, hawa nafsu seks.
kepada suamimu. Tetapi itu terjemahannya yang lebih letterlock adalah, tetapi kata birahi itu, kamu akan ingin menguasai, ingin berkuasa. Wah, itu terjadi. Terus ditambahin lagi kalimat ayat berikutnya apa? Tetapi suamimu akan berkuasa. Jadi istri ingin menguasai suami, tapi suami juga berkuasa atas istri. Jadi pertengkaran adalah karena kita mau kekuasaan. Dan kalau kekuasaan itu kemudian menjadi tempat yang terutama dalam pengejaran kita, maka yang terjadi adalah saling menuntut. Kalau kesuksesan itu menjadi tempat yang paling utama, kita akan menjadi tempat yang saling menuntut. Dan kita kemudian menempatkan pasangan kita, anak-anak kita hanya sebagai alat, bukan sebagai person. Karena berhala kekuasaan itu bagaimana saya menjadikan kamu alat untuk memenuhi kekuasaan dan kesuksesan saya. Makanya waktu sebelum saya pindah ke Kebayoran Baru, saya di Makassar, Tuhan itu memproses, membentuk saya, mengeremukkan kembali. Kenapa? Ternyata saya ada punya berhala. Saya punya berhala apa? Kekuasaan, berhala kesuksesan. Jadi saya selalu menuntut semu itu apa? Kamu ikut dong kemana-mana, ikut saya kebaktian. Dia tidak masuk dalam struktur. Karena dia punya sekolah homeschooling sendiri dan dia punya kerja penuh waktu sendiri. Tapi kemudian selalu kan ketika jemaat ngomong saya, kenapa semu nggak ikut kebaktian 1, 2, 3, kalau bisa ikut semua. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi kemudian persoalan karena saya punya berhala sukses, saya takut saya dilihat sebagai gembala yang gak baik. Saya nuntut kepada semu. Dan saya ngomong apa? Ikut dong, ikut. Orang-orang ngomongin kamu gak ikut. Sampai satu titik dia gak kuat lagi, dia cuma tanya sama saya begini. Dan itu menampar saya luar biasa. Menurut kamu, saya ini useful atau beautiful? Ternyata saya tidak menempatkan dia beautiful, cuma useful. Tanya ya suami istri. Saling tanya, menurut kamu saya useful atau beautiful? Itu berhala kekuasaan. Akhirnya kita kalau mau jujur, kita bisa terjebak cuma melihat pasangan itu useful. Sama anak-anak juga sama. Kita ingin mensukses itu kemudian kita tuntut, kita kenakan kepada anak kita. Sampai apa? Kemudian anak kita hidup di dalam tuntutan-tuntutan yang gak karu-karuan. Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah, mama saya tanya kalau saya ujian ulangan, dapat berapa? Saya jawab, dapat 9. Saya tidak dapat pujian loh. Saya bukan berarti mama saya jelek gitu ya, saya sangat respect sekali dengan mama saya. Tetapi sadar gak sadar saya juga melakukan hal yang sama, juga penuh bisa tuntutan-tuntutan seperti itu. Saya melakukan hal yang sama. Kemudian saya jawab, iya dapat 9. Mama saya tanya, temanmu dapat berapa? 10. Saya berjuang keras lagi, saya dapat nilai 10. Saya liatin, 10. Mama saya tanya, temanmu dapat berapa? 10. Puas enggak? Enggak, harus lebih dari temanmu. Kalau harus lebih dari temanmu, nilai 10 harus dapat 11. Ya enggak ada kan? Tapi itulah realita dalam tuntutan-tuntutan itu sehingga banyak anak yang hidup menderita sekali. Tapi engkau juga anak-anak kemudian mencari kemudian apa? Nanti anak-anak itu banyak nanti jatuh dalam penerimaan gitu ya, karena kemudian dengan tuntutan-tuntutan itu supaya diterima. Sekarang ini saya kebingungan sekali melihat kemudian sekarang anak-anak masuk TK umur berapa? 3,5 tahun. Betulan. Tanya deh sekolah-sekolah. 3,5 tahun masuk TK. Padahal kalau kita melihat negara yang pendidikan nomor 1 di dunia dan negara-negara yang pendidikannya sangat baik, masuk TK umur 5, masuk SD kelas 1 umur 7. Waktu anak saya sekarang udah dewasa, zaman dulu anak saya mau masukkan sekolah, kemudian disuruh tanda tangan. Kenapa? Kami sengaja memutuskan anak kami masuk TK umur 5 tahun. Tapi zaman itu adalah umur 4 tahun. Dibilang ini ketuaan. Disuruh tanda tangan, aneh. Akhirnya kami tanda tangan. Sekarang 3,5 tahun. Untuk apa sih 3,5 tahun? Kalau anak kita nggak masuk umur 3,5 tahun, nanti kalian akan menghadapi tekanan ini. Kamu merasa apa? Anakku kalau umur 5, itu 3,5, anakku nanti udah tua, yang lain umur masih muda-muda hebat ya, dan kita bersaing, kita malu.
Dan celakanya kemudian kita mengikuti persaingan ini dengan kesuksesan ini, tuntutan-tuntutan ini. Dan saya khawatir Bapak Ibu, satu saat satu titik, begitu lahir langsung masuk TK. Iya kan? Wah, kita penuh dengan dulu kalau papa pingin jadi dokter, nggak bisa mencapai itu. Kemudian papa pingin papa sukses melalui apa? Kamu. Ya, kamu harus jadi dokter, padahal dia nggak cocok jadi dokter. Ada orang-orang sampai depresi. Kamu harus jadi seperti ini. Nangkep itu karena memenuhi berhala kita. Sebaliknya berhala penerimaan, itu kan ya. Bagaimana saya bisa diterima? Saya dikasihi. Anak-anak yang hidup dalam tuntutan itu kemudian ingin mencoba memenuhi penerimaan itu, yaitu kemudian dia mencoba mengikuti apa yang orang tua mau. Saya ngomong bukan berarti anak-anak harus memberontak, bukan. Tetapi untuk mendapatkan penerimaan itu, maka suami istri juga kemudian kalau ada berhala penerimaan juga kemudian apa? Ingin dikasihi, diterima. Salah nggak ingin dikasih? Enggak, tetapi kalau itu menjadi pengejaran utama, maka itu menjadi sebuah berhala, melebihi daripada Tuhan. Banyak contoh-contoh kapan nanti kita bisa korbain satu-satu begitu ya. Melebihi daripada Tuhan. Maka kemudian orang yang punya berhala penerimaan, itu akan menjadi orang yang super sensitif. Makanya kemudian ada orang-orang nanti dibawa di dalam gereja, itu sangat sensitif. Ketika dia minta sesuatu, tidak dituruti, marahnya luar biasa. Kenapa? Karena ada sebuah berhala yaitu penerimaan. Dia merasa kalau saya ditolak, harga diri saya itu hancur semua. Maka kemudian kalau kita lihat cerita Yefta itu bertumbuh dalam keluarga yang dia ditolak dan dibuang oleh keluarganya. Maka dia bertumbuh dengan berhala penerimaan. Maka kemudian apa yang terjadi ketika orang Efraim itu menolak dia bunuh orang Efraim. Itu berapa dia bunuh? 20.000 orang Efraim, bangsanya sendiri. Dia bunuh 20.000. Padahal dia membebaskan orang Israel dari orang Amon, bangsa Amon. Itu yang bangsa Amon dibunuh, tidak sebanyak daripada orang Efraim yang dia bunuh. Serem ya? Karena dia tersinggungnya luar biasa, dia bisa jadi kejam. Nah suami istri ketika engkau merasa ditolak, gengsimu itu rasanya kena dan kau bisa marah dan kau bisa dendam dengan pasanganmu. Nah sebaliknya sisi ekstrim yang lain, kemudian demi mendapatkan penerimaan, engkau menjadi kemudian apa aja yang dituntut itu engkau akan usahakan untuk dilakukan supaya rasa diterima, tidak bisa berkata tidak. Maka ini menjadi sisi yang ekstrim. Memenuhi ya. Itu kemudian engkau jatuh di situ dan sampai kalau enggak tahan ya akhirnya apa? Orang-orang yang berhala penerimaan akan kemudian cenderung menarik diri ya dan sebagainya. Relasi itu kemudian menjadi sensitif sekali atau kemudian super kemudian pokoknya apa yang dilakukan diturutin. Nah, saya menemukan banyak anak-anak perempuan sekarang yang orang-orang muda, kalian orang-orang muda ini hati-hati kalau jatuh di dalam seks sebelum nikah dengan tuntutan pacar. Teman pacar ngomong kalau kamu nggak lakukan ini, saya putusin kamu banyak dan akhirnya mau loh. Saya kadang-kadang bingung kenapa kok mau? Karena harga diri yang begitu rendah, maka engkau kemudian apa? Demi mendapatkan penerimaan. Itu sebuah berhala, engkau rela berikan tubuhmu. Hati-hati. Saya menemukan ini banyak seperti ini. Banyak pasangan-pasangan engkau begitu berharga padahal, tapi engkau rela sampai engkau berikan tubuhmu. Karena apa? Harga dirimu terlalu rendah. Engkau merasa apa? Kalau aku nggak kasih nanti aku ditolak. It's a problem. Ngelihat ya. Itu kamu kemudian bertumbuh di dalam pernikahan yang kamu akan terus-menerus seperti itu. Engkau berusaha menyenangkan pasanganmu yang sampai kapanpun pasanganmu tidak akan pernah bisa senang. Engkau akan lelah. Nanti pasanganmu juga lelah. Dia akan kemudian atau kau akan menjadi orang yang sangat sensitif membawa dendam-dendam. Wah itu bisa terjadi kekacauan demi kekacauan. Sebaliknya berhala kemudian kenyamanan. Engkau mengejar kenikmatan demi kenikmatan. Maka kalau itu kemudian menjadi berhala di dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang sangat mudah marah
kalau kenyamananmu terganggu? Kamu dengan hobi-hobimu, kemudian anak-anak juga, kalian orang muda, kalau main game, kamu paling marah kalau kalian kalau main game, paling marah kalau disuruh berhenti. Betul ya? Wah, kau bisa marah sekali, kemudian kau bisa bahkan maki orang tuamu. Tapi juga suami istri juga sama, ketika kenyamanan itu terganggu, engkau bisa saling marah satu dengan yang lain. Kenikmatan demi kenikmatan, tapi kemudian berhala kenyamanan ini juga menjadi berhala bagi para orang tua, itu akan kau sangat memanjakan. Dan ketika engkau memanjakan, tidak heran kemudian banyak anak-anakmu yang jatuh di dalam kecanduan. Engkau turuti semua, kecanduan game, ya, dan kemudian akan banyak kecanduan. Engkau yang suami atau istri, engkau kalau kecanduan, itu berhala kenyamanan, mencari kenikmatan, engkau akan mudah sekali jatuh di dalam pornografi. Seks itu menjadi pengejaranmu, dan engkau pikir cara kalau sudah umur, kemudian tua sudah menurun, semakin enggak menarik. Dulu saya menjadi pria elemen, sekarang saya menjadi pria prenagen. Enggak menarik kan buat pasangan kan? Dulu istri bodinya kayak gitar, sekarang bodinya kayak botol, bahkan kayak gentong. Dan engkau mengejar itu, engkau kemudian ingin menaikkan gairahmu dengan apa? Itu kalau berhala kenikmatan, dengan apa? Engkau nonton pornografi. Yang celakanya, pornografi itu memang dibuat oleh profesional dan engkau dibohongi habis-habisan. Semakin nonton, engkau semakin tidak puas sama pasanganmu, dan engkau akan jatuh apa? Engkau cari yang di luar. Dan kenapa banyak jatuh di dalam perselingkuhan? Ini berhala daripada kenikmatan. Berhala kontrol sama. Pingin masa depan terjamin, semuanya terjamin. Engkau pingin kontrol, kau menjadi orang yang super protektif, dan bahkan yang mengerikan menjadi orang yang perfeksionis, dan itu sangat melelahkan hidup dengan orang yang perfeksionis. Gak akan tahan, akan terjadi banyak pertengkaran. Orang yang berhala kontrol itu akan cenderung mentalnya mental korban. Kalau ini gak sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian nyalain orang lain dan nyalain. Maka relasi itu menjadi buruk sekali. Anak-anak yang di overprotective juga akan melarikan diri daripada kita. Anak-anak yang hidup dalam berhala kontrol, maka saya lihat Gen Z itu hidup salah satunya berhala kontrol. Yaitu apa? Engkau banyak mengalami kecemasan. Maka banyak anak-anak Gen Z sekarang harus menghadap psikiater dan minum obat. Karena apa? Anxiety disorder sangat banyak sekali. Saya tanya banyak anak-anak itu, temanya sama, cemas dengan masa depan. Kalau kemudian kau membangun pacaran, kau pernikahan, engkau akan berusaha memenuhi, dan engkau kemudian gak peduli kriteria yang benar. Engkau yang penting kriteria, cari orang yang kemudian bisa menjamin masa depanku. Ya bukan sesuatu yang salah, tetapi kalau itu jadi pengejaran, kita gak bisa menjamin masa depan kita. Betul gak? Itu menjadi persoalan yang begitu besar. Nanti di dalam pernikahanmu, engkau membangun anak-anak juga menjadi persoalan yang besar. Anak-anak juga bertumbuh di dalam kekhawatiran demi kekhawatiran. Maka kemudian kita harus kembali kepada Injil. Karena kalau kita mencari dari berhala-berhala ini, tidak mungkin bisa dipenuhkan. Dan kita akan selalu kosong. Karena semua yang ada di dalam dunia ini terbatas dan tidak kekal. Sedangkan hati kita tidak terbatas dan kekal. Maka siapa yang bisa memenuhkan hati yang tidak terbatas dan kekal, tetapi celakanya yang tidak terbatas dan kekal itu di dalam kekosongan? Kristus, Injil. Maka kemudian kita lihat, engkau mencari keberhargaan, engkau mencari kesuksesan. Cuma Kristus. Karena apa? Di dalam Kristus, engkau begitu berharga di matanya. Taunya begitu berharga di mana? Dia rela mati buat engkau dan saya. Ketika engkau hidup dalam dosa. Masih di dalam dosa. Bahkan Tuhan itu kemudian tahu nanti kamu berbuat, tapi tetap engkau berharga. Semua kebaikan yang kita lakukan tidak menambahkan kasih Tuhan kepada kita. Ingat, semua kelemahan dan kegagalan kita tidak mengurangi kasihnya kepada kita. Karena kasihnya sempurna dan dia menempatkan engkau begitu berharga di matanya.
Kalau Allah yang tidak terbatas, Kristus itu yang tidak terbatas, Kristus yang kekal itu, yang melebihi segala-galanya, dia menempatkan engkau begitu berharga. Cari perhargaan lagi apa? Maka kalau itu dipenuhkan Kristus, engkau gak khawatir, bahkan kau kemudian ketika kau merasa orang lain tidak menghargai kamu, tidak menganggap kamu sukses. Karena apa? Engkau tahu bahwa Kristus tetap menganggap kamu berharga dan sukses di matanya. Engkau ketika mencari dari dunia ini, engkau akan berjalan di dalam berhala itu dan relasimu akan rusak. Penerimaan, engkau diterima dan dikasihi. Ketika kita mencari di dalam Kristus yang selalu mengasihi kita dan tangannya di atas salib itu, kenapa di atas salib tangannya terbuka dipakukan? Karena dia tidak pernah tidak menolak kita. Dia rela dipakukan supaya engkau apa? Diterima oleh Allah Bapa. Karena dia sudah gantikan dosa-dosa kita. Dia tahu dulu engkau berdosa, ditebus di atas kayu salib. Dia tahu sekarang kita berdosa, engkau ditebus di atas kayu salib. Tapi dia tahu juga menanti ke depan, kita juga pasti akan jatuh dalam dosa. Maka dia tetap di atas kayu salib itu, terbuka itu, menebus dosa kita. Maka ini menjadi sesuatu yang indah, penerimaan. Kalau Kristus yang sempurna, yang tidak terbatas itu, kemudian selalu menerima kita, selalu mengasihi kita, apa lagi yang kita cari? Itu kalau Injil itu memuaskan hidup kita, maka engkau relasimu bukan lagi dalam pencarian, relasimu bukan lagi dalam kekosongan, relasimu dalam apa? Memberi. Engkau bisa memberi yang terbaik untuk pasanganmu, engkau bisa memberi yang terbaik untuk anak-anakmu, engkau bisa mengasihi pasanganmu, engkau bisa mengasihi anak-anakmu, engkau bisa anak-anak mengasihi orang tuamu. Engkau mencari kenyamanan, apa? Dunia ini apa yang engkau bisa nyaman di dalam dunia ini? Semua kita akan mencapai satu titik, bosan, dan bosan. Siapa yang tidak pernah bisa membuat bosan? Kristus. Yang tidak terbatas itu. Yang kemudian apa? Damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini berikan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena apa yang Tuhan berikan tidak terbatas. Kontrol, kamu mau jamin masa depan, gak bisa kita mau jamin. Dengan apa masa depanmu kamu jamin? Tidak ada. Bukan berarti kita gak usah bekerja. Bukan, kita harus bekerja. Tapi tidak ada yang bisa menjamin masa depan. Tetapi satu yang bisa, Kristus. Karena Kristus datang ngomong apa? Aku menyediakan tempat bagi kamu. Dan tempat yang kuberikan, ya, tempat yang terbaik. Ya, dunia ini tidak ada yang berani ngomong gitu. Di dalam penderitaan Paulus ngomong apa? Apa yang penderitaan ku alami tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan aku terima. Di dalam Kristus, Kristus sudah menjamin di dalam kekekalan bahwa penderitaan kita pasti satu titik berhenti. Dan kekekalan kemuliaan itu yang ada di diri. Ketika hati kita dipenuhi, kita lebih mudah oleh Injil, oleh Kristus kita lebih mudah untuk mengasihi. Saya ingin cepat sedikit ya, yaitu yang kedua, kita bicara role model suami dan istri. Maka kemudian ayat 23 itu mengatakan tentang suami, Kristus adalah kepala jemaat, suami adalah kepala istri. Kepala itu bukan otoriter. Bukan kalau kamu tidak nurut saya gebukin. Bukan. Istri katakan, hai istri tunduklah. Itu bukan berarti bicara tentang apa ya, ketaatan. Bukan, ini bukan bicara tentang itu. Ini bicara apa? Ayat 21, hendaklah kamu saling merendahkan dirimu satu dengan yang lain. Saling merendahkan, artinya kita merespek terhadap suami kita merendahkan hati. Maka kemudian disitulah kemudian peran suami yang dikatakan, hai suami kasih istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan diri baginya. Ini bicara tentang peranan suami sebagai kepala, bukan otoriter. Engkau hai pria-pria, suami-suami, ingat baik-baik, engkau bukan otoriter, tetapi engkau harus menjadi pelindung. Engkau bukan penganiaya istri dan anak-anakmu. Engkau harus melindungi. Sekarang kan kebalik ya, KDRT begitu luar biasa. Istri sebagai penolong. Penolong itu bukan menunjukkan sebagai ART, tetapi penolong itu menunjukkan diri Allah yang perkasa, yang kuat, yang sanggup memberi pertolongan, tapi diimbangi dengan apa? Sepadan, supaya kita wanita istri tidak menjadi sombong. Ya, saya agak cepat ya.
Peranan suami sebagai kepala adalah sebagai pemimpin pendidik rohani. Istri sebagai wakil. Nanti pulang ke rumah, hai istri-istri yang punya anak, nanti yang mimpin ibadah keluarga, yang mimpin kalau punya anak masih kecil, yang cerita Alkitab itu suami-suami. Kasih suami. Karena itu panggilan suami, bukan panggilan istri. Istri melakukan itu ketika suami harus pergi keluar kota, tidak dari rumah. Dia sebagai wakil. Ya, percayakan, karena dia adalah pemimpin, engkau adalah para pemimpin rohani. Saya dulu ketika menyadari itu, kemudian disuruh cerita baca Alkitab, saya diketawain anak sama istri. Tapi setelah itu, anak-anak apa? Minta terus. Dan mereka sampai sekarang kalau saya khotbah, kemudian saya tanya, ada hal yang baru nggak? Enggak, sudah dulu waktu kecil. Masih ingat. Saya bingung kalau khotbah di hadapan anak saya. Ya, itu peranan-peranan yang harus dikerjakan oleh suami. Ya, nanti suami saya waktunya terbatas, sorry ya, boleh ya minta dikit lagi ya. Suami sebagai provider, ya, sebagai penyedia, maka di situ kan dikatakan apa? Untuk mengasuh dan merawat. Kata mengasuh itu menyediakan makanan. Ini panggilan para suami sebagai kepala. Engkau yang harus bekerja untuk mencari uang, kecuali memang sakit, kecuali karena memang PHK dan tidak dapat pekerjaan, itu kan cerita beda. Itu kan khusus. Tetapi selama engkau bisa, engkau harus ambil tanggung jawab ini. Istri sebagai apa? Manajer. Ya, ini panggilan istri, mengatur. Ya, jangan workshop ya, suami work, istri shop, beda ya. Tapi ini penting kalau bisa kerjasama. Nanti ini bicara tentang gaya hidup ya, terutama bagaimana kemudian celakanya. Kemudian sekarang ini orang dulu pemasukan segini, pengeluaran segini. Ketika pemasukannya naik, pengeluarannya gimana? Malah lebih naik. Maka kemudian apa? Ketika naik lagi, ini lebih naik lagi pengeluarannya. Maka kemudian banyak yang akhirnya keuangan berantakan, miskin dan banyak terjebak hutang, pinjaman. Ya, saya mau ngomong panjang lebar, saya nggak cukup waktunya ya. Ini persoalan-persoalan yang kemudian peranan suami, engkau sebagai provider penting, tetapi juga istri, engkau harus pintar mengatur. Dan itu bicara nanti persoalan gaya hidup yang harus kalian berani. Jangan terjebak dengan gaya hidup sekarang dengan pinjaman-pinjaman sampai kemudian keluargamu hancur. Penyebab perceraian nomor 1 gara-gara apa? Masalah uang. Masalah uang. Ya. Suami sebagai pemberi kasih dan perhatian. Suami-suami, engkau harus dating sama anak-anakmu, dating sama istri, dating bukan cuma waktu pacaran, waktu sudah menikah justru dating sama istri, sediakan waktu. Tapi sama anak-anak satu demi satu, engkau harus dating. Karena anak-anak itu begitu kamu dating itu, mereka akan dibentuk melihat seorang papa. Peluk anak perempuanmu, peluk anak laki-lakimu. Nanti orang lain kalau dia pacaran dipeluk langsung kelepek-kelepek lewat. Ya. Engkau istri, ya, penting memberi penghargaan, support suamimu, kuatkan dia untuk jadi pemimpin yang baik. Jangan ambil alih kepemimpinan itu. Dan saya ingin ngomong ini peranan papa-papa sangat penting. Kenapa? Ini sangat menentukan keterpenuhan kasih, sangat menentukan pembentukan identitas dan harga diri anak. Aneh ya, anak laki-laki benci mamanya, tidak jadi homo. Saya menemukan beberapa kasus, justru apa? Dia benci sama papanya atau merindukan kasih papanya jadi homo. Saya nggak ada waktu untuk menceritakan. Anak perempuan kalau benci papanya jadi lesbian. Aneh. Karena apa? Papa itu membentuk identitas diri anak. Nilai-nilai hidup ya. Kenapa penting papa diberi wibawa? Kalau mama-mama ngomel sama anak berapa kali ngomel sampai bibir tebel, nggak didengar kan? Tapi papa, saya ini matanya kayak orang tidur, melotot anak saya udah langsung takut. Tapi wibawa itu kalau dipakai positif, anak-anak itu akan tertanam dan ingat apa yang diajarkan nilai-nilai. Maka hati-hati, ini hasil penelitian di Amerika, ya. Ini 24 juta anak diteliti yang papanya tidak hadir, ya. 4 kali beresiko mengalami kemiskinan, 7 kali kemungkinan hamil di luar nikah. Ya. Kemungkinan melakukan kejahatan lebih tinggi. 2 kali pada waktu kecil meninggal, ya. Mengalami masalah perilaku, seringkali dibully,
karena nggak hadir papanya, ya. Kemudian 2 kali mengalami putus sekolah, kemungkinan 2 kali lipat mengalami putus sekolah, mengalami obesitas, ya, mengalami masalah obat-obatan, kecanduan, alkohol, obat-obatan, dan lebih tinggi tingkat kejahatan sehingga masuk penjara. Ini yang terjadi karena papa yang tidak hadir. Maka ini menjadi panggilan yang penting kita para suami-suami. Engkau para pria-pria zaman ini. Maka engkau harus membentuk gereja ini, harus pikirkan baik-baik. Anak di rumah yang dilihat mama-mama. Anak di gereja yang dilihat apa? Perempuan. Loh, sekolah minggu banyak kan perempuan. Di mana papa-papa? Kemudian di sekolah guru perempuan lebih banyak. Di mana kehadiran pria-pria? Dunia ini kehilangan para pria. Dan anak-anak hancur karena tidak ada figur itu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah perkataan hamba-Mu yang terbatas Tuhan tidak membatasi kebenaran-Mu berbicara. Pimpin kami dan tolong kami bagaimana membangun keluarga Kristen sebagai teladan, sebagai role model di tengah-tengah dunia yang membutuhkan gambaran tentang keluarga yang indah itu. Tolonglah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.